itu bisa investor, bisa first adopter. First adopter itu adalah calon pengguna dari startup kita, misalnya itu berbentuk website atau aplikasi atau berbentuk minuman atau makanan, itu yang nyicipin pertama kali itu bisa dipresentasikan. Jadi ajang latihan kita. Nah, jadi bagaimana menyiapkan deck? Oke, kita coba. Ini salah satu materinya dari Mas Handi ya. Waktu kemarin di scan, aku comot sedikit-sedikit apa saja sih yang disiapkan untuk kesempurnaan dari presentasi kita atau PowerPoint lah. Dan mudahnya kita sebut PowerPoint aja ya. Slide PowerPoint yang membantu presentasi kita. Jadi usahakan nih semua ada nih poin-poinnya. Ada problem, solution, market, product, business model, competition, financial. Langsung aja. Usahakan problem itu menyentuh isu dari si calon customer kita. Jadi misalnya kita harus berempati atau merasakan apa pain. Jadi masalah apa yang paling mendasar oleh calon customer kita. Jadi problems itu penting, dan untuk juga akhirnya nanti si audiens ini, si investor atau first adopter yang kita presentasikan tadi merasakan memang benar bahwa masalah ini memang harus benar-benar di tackle atau disolusikan sesegera mungkin gitu. Nah, ini aku mengambil contoh pitch deck-nya Airbnb di tahun 2009 yang akhirnya dia mendapatkan sekitar, ada roti lewat ya. Kedengeran ya nih roti lewat? Yang denger senyum iya. Sultan. ini iya, sehari roti. Nanti dulu ya Mas ya. Iya. Ini nih keseruannya stay at home dan work from home tuh ini nih. Ambience suara-suaranya kedengaran ya. Oke. Contoh. Jadi kemarin betul Mas ya, pas bahaya. Iklan. Nah, ini NB itu sih pertamanya nih funding ya waktu itu 9 kalau nggak salah dia sudah mencapai $15,000 waktu itu ya, waktu pertama slide ini, dan akhirnya menjadi slide yang paling direkomendasikan untuk jadi contoh paling simpel dan paling mudah untuk membantu personal pitching ke depan. Jadi problemnya si Airbnb ini ada masalah harga. Itu waktu booking di travel online-nya hanya banyak di saat itu di 2009 banyak yang targetnya menengah ke atas gitu ya. Jadi teman-teman yang traveler yang sobat lagi ya itulah pokoknya sobat miskin lah ya. Sebut saja level menengah ke bawah itu menganggap problem ini ya susah ini mau jalan-jalan karena mahal itu kan. Terus hotel tips you disconnect from city and its culture. Jadi kita misalnya berada di hotel di mana nih, di Jogja kan, tapi karena hotelnya bintang 5 dia nggak dekat dengan kultur dan budaya yang ada di kota tersebut. Padahal kita jalan-jalan atau traveling itu kan harusnya bisa dekat dan mendapatkan experience itu. Jadi menurut Airbnb itu jadi sebuah masalah untuk traveler yang bepergian saat itu. Terus no easy way to exist to book a local house. Peran dari sisi pemilik. Jadi ada dua sisi pemilik
propertinya. Misalnya ada yang punya rumah tapi kamarnya kosong, atau punya kontrakan tapi nggak laku-laku ketika dikontrakan per tahun. Airbnb menganggap ini problem yang harus di-tackle dan bisa disolusikan dengan produknya mereka nantinya. Nah, kalau dari angin nih, ini contohnya dari angin, nanti bisa di-share ya Mas Ujang ya. Nanti aku sudah share di grup juga tuh decknya, contoh yang dari angin. Angin itu sebuah venture capital, perusahaan ventura yang memberikan pendanaan kepada startup-startup di Indonesia ya, angel investor kepanjangannya itu angin. Angin Indonesia. Jadi solutionnya itu kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut nih. Apa produk atau service yang mau kamu solusikan? Terus apa sih unique value proposition? Nah, pembeda startup kita dengan startup lain yang sejenis. Selain Airbnb kan banyak nih bermunculan nih, akhirnya kan ada, kita sebut saja Red Doors mungkin ya, ada Airy Rooms dan lain-lain. Itu kan setelah keberhasilannya si Airbnb nih baru bermunculan tuh. Karena memang problems yang mereka tackle itu memang benar-benar menyentuh pain atau apa namanya ya, mensolusikan kerugian-kerugian yang ternyata didapat oleh customer yang ternyata banyak juga. Terus what you offering to market needs to display in previous slide. Apa yang kamu tawarkan nih ke market. Jadi isinya solusi kalian itu yang menjawab problem tadi, problem yang sebelumnya. Problemnya kan ini, nah terus Airbnb memberikan solusi ini. Save money, lebih murah intinya lah ya. Itu tuh udah rumus paling dasar itu untuk menjangkau konsumen. Murah, ya kan? Tapi namanya apalagi pasar di kaum milenial ini ya, sudah maunya murah, terus high produk gitu ya. Produknya tuh nggak mau murahan, mau murah tapi maunya yang eksklusif. Nah, tapi inilah yang diberikan solusi oleh Airbnb. Terus make money. Nah, itu yang menjawab yang ketiga tadi, make money. Jadi ketika memiliki properti yang tadi tidak jalan ketika dikontrakkan setahun, Airbnb itu bisa inilah namanya mengambil alih bagaimana mereka menawarkan dan mengelola properti dari si hosting, nanti mereka menyebutnya host ya, host pemilik rumah atau pemilik properti untuk disewakan ke traveler. Akhirnya kan traveler bisa dapat murah, terus si hosting atau si pemilik ini dapat untung juga walaupun kecil kan, tapi itu per hari. Nggak perlu dia ngitung per tahun lagi, tapi per hari bisa disewakan untuk beberapa orang traveler. Terus sell culture ini nih, salah satu bentuk apa ya, empatinya si Airbnb. Jadi dia menumbuhkan bahwa ketika kita traveling ke suatu kota, tempat, desa, atau manapun, kita harus tahu culture-nya. Nah, di Airbnb ini, kita kan dipertemukan langsung sama si pemilik nih, si pemilik rumah. Akhirnya kan bisa tahu nih, rekomendasi dong tempat atau budaya mana yang bisa aku cari, atau aku di tempatku nggak ada, di tempatmu ini ada apa sih gitu. Nah, jadi penting banget untuk mengetahui problem dan solution, isilah seluruh isi dari deck kita untuk presentasi itu enak. Jadi kayak cerita aja nih. Jadi cerita ketika kita menguasai deck kita tinggal bercerita aja ke audiens kita, entah itu tadi investor atau adopter kita, first adopter. Nah, terus yang paling penting lagi adalah sizing nih. Angin lagi ini dari angin, contohnya pertanyaan harus dijawab dalam deck
slide-nya ini, dalam slide halaman market size ini, itu bagaimana kamu memprosesnya, proses market size-nya ini gimana. Jadi kan ada potensial available market. Misalnya nih di Kalimantan Selatan ada 2.700.000 penduduk. Tapi kan kita tidak mungkin produk kita mungkin langsung menjangkau 2.700.000 itu. Jadi ada lagi total addressable marketnya. Total dari 2.700 itu siapa aja nih addressable? Misalnya datang usia 25 sampai 40 tahun. Itu masuk ke yang kedua nih, yang bulatan kedua. Habis itu ada lagi serve available market. Serve available market itu yang bisa kita jangkau, yang bisa produk kita jangkau itu selain rentang usia, misalnya yang menggunakan internet atau terkoneksi di internet secara mobile atau desktop, itu siapa aja, dihitung lagi. Habis itu baru nih, SOM, serviceable dan obtainable market. Di sini penting, karena kita nggak bisa langsung menempatkan misalnya seluruh Kalsel, seluruh penduduk Kalsel itu menjadi target market kita. Tapi mulai dari SOM, serviceable and obtainable market. Di situ datanya itu diperoleh dari apa? Terus misalnya kita memperoleh data itu dari sosial media dari saraf kita gitu. Memberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau di deskripsinya anak kampus tuh bikin angket lah, bikin angket, pertanyaan-pertanyaan ketika kita bikin produk A, apa yang akan dilakukan si target market kita? Apakah akan membeli atau cuma tidak peduli? Nah, itu ada gitu teknik untuk membuat kuesioner. Sehingga kita tahu relevansinya dari target market kita. Oke, sampai di sini silakan anggukan kepala yang mengerti. Anggukan kepala, Bu Jelly ini asik banget nih Bu Jelly ini. Pakai baju sasirangan. Terus, nah kalau di Airbnb, dari data 2 juta orang yang booking online seluruh dunia, itu total available marketnya tadi, TAM, itu yang punya budget dan membookingnya secara online itu ada 560 juta lebih. Ini 2 miliar ya, billion ya, sorry. Ini dari 2 miliar orang yang bepergian ke kota lain dan memesan hotel, ada 560 juta yang memesan lewat online. Terus ini tadi SOM-nya, serviceable marketnya ada 84 juta potensi dari yang akan memakai Airbnb, karena dari segi budgetnya tadi menengah ke bawah. Terus 15% dari 54 juta ini yang paling relevan dari Airbnb. 15% dari 84 juta itu yang bisa memakai atau bepergian dengan booking Airbnb. Sampai di sini si investor atau audiens kita akan melihat bahwa ternyata datanya relevansinya segini. Jadi 15% ini dihitung lagi sama si Airbnb. Kira-kira keuntungannya bagaimana dan financial projection-nya bagaimana. Selanjutnya, market validation-nya. Nah, ini kalau ada yang tahu Craigslist.com sama Couchsurfing, aku pernah pakainya ini nih, Couchsurfing.com. Jadi Couchsurfing ini malah sebuah platform yang mempertemukan traveler dan hosting juga, sama kayak Airbnb, tapi ini mereka sistemnya community. Jadi komunitas Couchsurfing di India, misalnya kita mau jalan-jalan ke India, kita bisa menghubungi teman-teman yang ada di forum. Jadi kayak forum gitu di Couchsurfing ini.
Aku tanggal 20 sampai tanggal 21 Mei akan ke India nih. Ada tempat yang kosong nggak? Jadi mereka di forum tuh akan saling tanya jawab ketika ada orang Indianya yang komunitas sana yang jawab bahwa oh ada nih kamar 2 tapi gabung ya sama si sarukannya gitu-gitu. Nah, jadi dari data itu si Airbnb melihat kemungkinan untuk potensial marketnya bahwa wah ini kalau misalnya si Couchsurfing ini kepenuhan, aku bisa tackle nih, ambil potensial market tadi. Akhirnya mereka daripada desak-desakan, mending di Couchsurfing atau di Craigslist, mereka oh ya udah deh bayar dikit, nggak apa-apa lah bayar deh, tapi aku bisa nyaman di pakai Airbnb aja. Nah itu potensi-potensi yang dipaparkan oleh Airbnb. Terus, nah nggak kalah penting adalah produknya itu gimana? Apa aja sih yang ditawarkan? Di sini ada di Airbnb ini kan biasanya hosting yang langsung memposting foto dari apa namanya tadi kamar atau rumah yang mereka sewakan, harganya ada reviewnya, terus bisa di search by city. Jadi kota-kota mana, dari mana ke mana,